Baik, pada season yang sambungan ini ya. Jadi kita lanjut pada pembahasan tentang bersuci. Jadi macam-macam bersuci itu para ulama fikih ya membagi daripada taharah atau bersuci itu menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Nah, jadi dua ini saja dalam bersuci ya. Tapi nanti ada pembahasan sedikit tentang dilihat dari sifatnya ya. Sifat dari bertaharah itu, bersuci itu dibedakan menjadi dua ya, yaitu bersuci yang bersifatnya lahiriah, yang nampak, yang kelihatan di zahir kita ya, yang di badan kita. Kemudian bersuci yang bersifat batiniyah ya, yang tidak kelihatan ya. Ya, yang bersifat lahiriah, bersuci yang bersifat lahiriah itu membersihkan badan, contohnya yang kelihatannya pakaian dan tempat tinggal dari segala kotoran atau najis. Sedangkan bersuci yang bersifat batin, ini yang tidak kelihatan ya, itu seperti membersihkan jiwa dari segala kotoran, membersihkan hati ya, yang berupa segala dosa dan maksiat. Ini gak kelihatan dosa ini ya. Maksiat seperti syirik, takabur, membanggakan diri, hasud ya, ataupun iri hati dan lain sebagainya. Itu penjelasan tentang bersuci. Jadi Bapak ulang, jadi bersuci atau taharah itu sama ya, yaitu sama-sama membersihkan lahiriah. Ada yang bersifat nanti membersihkan lahiriah seperti badan, pakaian, tempat tinggal dari segala bentuk kotoran, ataupun bersuci secara batiniah yang tidak kelihatan, yang tidak nampak mata, yaitu membersihkan diri, membersihkan jiwa, hati dari segala kotoran berupa dosa, maksiat seperti syirik, takabur dan hasud. Ini tentang bersuci ya. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan alat untuk bersuci. Jadi ternyata alat yang kita gunakan untuk bersuci itu mudah kita dapatkan di kehidupan kita ya, terutama adalah air. Jadi air ini alat bersuci yang paling utama ya, yang nomor satu. Jadi dalam istilah fikih, air suci dan mensucikan, karena ada air yang suci nanti tapi tidak bisa mensucikan. Dalam istilah fikih disebut dengan thahir, mutahhir ya, suci dan mensucikan. Ataupun disebut dengan air mutlak, air secara umum, karena masih asli dan murni serta mensucikan. Artinya tidak ada percampuran. Jadi air disebut dengan air mutlak. Di sini Bapak jelaskan bahwa air yang bisa kita gunakan bersuci ya, itu di sini disebutkan bahwasanya air yang bisa digunakan untuk bersuci atau toharoh itu ada 7 ya, versi buku ini ya ada 7. Namun Bapak jelaskan ya, dalam kitab literatur yang lain, referensi lain, bahwasanya alat yang digunakan bersuci itu ada 2. Air yang digunakan untuk bersuci itu air ya, ada 2, yaitu ya ma nazala minas sama, yang turun dari langit, wa ma naba'a minal ardh, yang keluar atau tumbuh dari bumi. Jadi yang turun dari langit itu ada air hujan, satu ya. Yang kedua air embun, yang ketiga air salju. Jadi ketiga air ini itulah yang turun dari langit. Ini yang bisa digunakan bersuci. Jadi air hujan, kemudian air embun, kemudian air salju. Ini bisa digunakan untuk bersuci. 3 yang turun dari langit. Kemudian 4 yang tumbuh atau keluar dari bumi. Mana? Pertama air mata air, ya kan? Kemudian yang kedua air sungai. Yang ketiga air sumur, ya. Yang keempat yaitu air laut. Jadi keempat air ini yang tumbuh dari bumi itu yang bisa digunakan dalam bersuci. Ya, itu air yang bisa digunakan untuk taharah atau bersuci, yaitu air
sungai, mata air, kemudian air laut, dan air sumur. Nah, ini 4. Jadi jumlahnya adalah 7. Yang turun dari langit 3, yang tumbuh dari atau keluar dari bumi itu ada 4. Jadi jumlahnya ada berapa? Ada 7. Jadi selain air yang 7 ini tidak bisa digunakan bersuci. Kita bisa lihat di rumah-rumah kita, di rumah-rumah kalian itu ada AC. Jika kita kumpulkan airnya, itu banyak volumenya, bisa 1 drum, ya, satu tandon dan sebagainya. Itu apakah bisa digunakan bersuci? Nah, itu lihat apakah dia turun dari langit atau keluar dari bumi. Jika tidak dari langit dan bumi, maka tidak bisa digunakan bersuci, karena memang itu keluar dari alat itu sendiri, ya, hasil kondensasi nanti, ya, daripada pelajaran kimia nanti dalam pembahasan kimia, bagaimana terciptanya atau sehingga adanya air di kulkas ataupun di AC. Nah, itu nanti ada pembahasannya. Jadi tidak bisa digunakan bersuci. Jadi itu ada 7 situ saja, ya, yang bisa digunakan untuk bersuci airnya. Adapun nanti pembahasan air ada dalam Quran surah Al-Anfal, ya, surah ke-8 ayat 11, atau Al-Furqan surah ke-25 ayat 48. Itu bisa dilihat tentang air hujan, tentang air laut, hadis Sahih Bukhari, Muslim, dan seterusnya, ya. Bisa anak-anak lihat di situ. Kemudian untuk pembahasan ini dari Bapak akhiri di bahasan tentang air. Nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan, nanti insya Allah akan pada season berikutnya Bapak akan live bisa di YouTube insya Allah, ataupun di Facebook maupun di IG, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.